Itu Ada nggak sih yang kayak komplain gitu, kayak bukan komplain ya, ada yang kayak ngobrol, Pak saya kayaknya bukan ini deh karakter saya. Ada juga ada dulu itu bisa dirubah di tengah jalan. Nah itu gimana tuh? Hai Sobat Kuliner, ketemu lagi di Kulinerian Cocote Chill and Grill sama gue Jacqueline dan rekan gue Chef Erlina. Hai Sobat Kuliner. Kali ini kita punya narasumber yang spesial menurut gue sih Chef. Iya, Siapa kebetulan ada orang media nih datang ke kita dari The ITV. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Kita langsung aja ke Pak Budi, selamat siang Pak Budi. Halo, Thank you. terima kasih telah Sudah mengundang datang. saya. Sama-sama. Oke, Pak, mungkin bisa share ke kita sedikit tentang latar belakang seorang Pak Budi di ITV itu seperti apa, biar teman-teman kuliner juga bisa tahu. Baik. Perkenalkan, nama saya Kade Budi Atnyana. Saya saat ini sebagai produser di ITV. Program yang saya pegang itu adalah program memasak atau kuliner yang namanya Dapur Mama. Ini sudah berjalan dari semenjak COVID sampai dengan sekarang masih berjalan. Udah lama juga ya Pak ya? Sudah. Kurang lebih berapa tahun tuh? 5 Dari tahunan ya? 2021. Oh. 2021. Berarti 3 tahun berjalan ya Pak ya? Betul ya? Masih bagus Pak, gimana audiensnya? Kalau sekarang sih masih bagus, Ya, masih berjalan, masih aktif berjalan, gitu masih ya. aktif, Ini. masih banyak yang nonton juga. Oh gitu, waduh menarik banget ya. Nah ini kita pengen tahu nih, selain tadi kan udah sedikit backgroundnya memang dari media. Iya, betul. Itu Pak yang mau Budi. saya tanya sih. Wah, jangan diketawain ya. Apa nih? Coba kita Background- bisik-bisik tetangga nih. Baiklah, basic dulu. Ah. Background saya adalah manajemen perhotelan. Oh. Manajemen perhotelan. Jadi dari Oke. pariwisata ya. Betul, Ah. namun sempat juga kuliah di bagian bisnis. Kayak Oke. gitu. Jadi Oke, tidak Bang. ada hubungannya dengan jurnalisme sama sekali. Tapi ini berarti belajar ya. Dari profesi ini adalah hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu karena memang menjalani di karirnya ya. Betul sekali. Tapi langsung terjun ke dunia media itu gimana, Pak? Kalau dulu sih pertama kali saya ke dunia jurnalis itu waktu saya tahun 2003. Oh. Gitu. Itu pertama kali saya diterima di sebuah televisi swasta lokal, Oh, swasta gitu. di Jakarta. Kemudian dilatih selama 3 bulan untuk skrip, video, jadi langsung dijadiin satu Pembekalan semuanya. ya, Pak? Betul. Setelah itu baru diterjunkan langsung. Oh gitu. Itu pertama kali jadi saya tahu tentang dunia jurnalistik itu seperti apa. Berarti dari bawah banget deh, reporter ya Pak ya? Saya dulu kameramen. Oh kameramen, waduh nggak nyangka Saya ya dulu ini. kameramen malah. Oh, emang berarti orang belakang layar nih dari Betul, dulu ya? betul sama sekali. Jadi tahu persis Betul. ya? Jadi 2003 itu saya kebetulan pegangnya politik. Oh gitu, news ya? News. Ya, Nah, kemudian baru bergabung lagi di 2006 di ITV. Oh gitu ya. Itu Tuh. gimana ceritanya bisa ke program kuliner dari TV Iya. ini gimana Pak? Itu saya mulai sebagai kameramen program yang namanya di ITV zaman dulu itu ada namanya program House and Living. Oh gitu. House and Living. House and Living itu adalah program ibu-ibu, program wanita pertamanya. Iya, iya. Jadi dia memiliki beberapa segmen. Oke. Segmen crafting, segmen do it yourself, sama tea time. Oh. Nah, tea time ini waktu itu sempat jalan beberapa tahun, Iya. lebih tepatnya, kemudian diambil, dibuat program sendiri. Oh gitu. Jadi Gitu. khusus Jadi kuliner khusus saja. kuliner saja. Oh gitu. Dan program yang House and Living berubah. Dia Oh. hanya sebagai program wanita saja, lebih ke Komunitas. crafting dan Iya. juga do it yourself-nya. Oh gitu. Jadi craftnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kulinernya dipisahin nih. Bisa dibentuk program sendiri. Jadi lo Pak Budi yang pegang sekarang program kuliner. Oh, itu belum. Oh, belum. Belum. Ada lagi nih Saya masih ceritanya. kameramen di situ. Oh, gitu. Terus Tapi gimana? sudah di situ di program kuliner. Oh, seiring waktu berjalan akhirnya Akhirnya dia diminta menjadi produser. betul, jadi Gitu. kreatif juga sama kayak tadi dibilang. Saya dari bawah dulu. Dari kreatif dulu. Kreatif itu kalau di versinya dari TV berbeda.
Apa dengan itu, Pak? yang reporter. Perbedaannya. Kalau reporter itu dia hanya mereport atau reportase, melaporkan ya. Ya, terus dia sudah. Iya. Kalau kreatif itu Iya. membuat suatu program. Oh gitu. Betul sekali. Dari mulai konsep, terus dia memilih narsum, membuat skrip, Iya, sampai iya. editing terakhir. Oh dikawal tuh Pak. Iya, oleh kreatif. Gitu ya. Nah, itu bedanya kreatif di Dai TV dengan reporter di Dai TV. Oh gitu. Gitu. Berbeda dengan di TV lain. Jadi sudah belajar banyak ya Pak Budi ini ya. Waduh menarik ya Jadi dari betul. Jadi kameramen iya, editor iya, kreatif iya, sampai akhirnya jadi produser sekarang. dengan background pendidikan yang berbeda, terus meniti karir dari memang mulai dari bawah ya, yang Betul, teknik banget, terus akhirnya dari program ke program, akhirnya sekarang menetap di Dai TV di program kulinernya ya Pak ya. Betul. Saya dipercaya sampai saat ini untuk membawahi program kuliner. Oh gitu. Betul. Program kulinernya itu boleh tahu nggak Pak? Apa saja, ada beberapa program atau hanya satu aja? Kalau saat ini di Dai TV itu ada 2. Oh ya. Ya, ada Dapur Mama itu yang dibawa, yang saya pegang Sampai Oke. sekarang. sampai sekarang. Kemudian ada Cerita dan Rasa. Oh. Kalau Cerita cerita, dan dan rasa ini berkaitan dengan review restoran-restoran yang menyajikan masakan vegetarian. Oh gitu. Nah, Dapur Mama sendiri itu adalah program kuliner di mana ada seorang chef atau host itu membuat menu-menu masakan vegetarian. Oh, jadi ini menarik nih. Kalau kita lihat TV-TV lain nih, Jacqueline ya, kan kamu biasa masak yang umum ya. Iya betul. Nah, ini Dai TV tuh tadi Khusus. kalau nggak salah denger nih, khususnya vegetarian. Betul. Yang menarik dan tantangan Pak untuk membentuk konsep Betul, kuliner ini, program kuliner terutama di TV. Dengan keterbatasan ya, atau khusus vegetarian itu apa menurut Pak Budi nih? Sebenarnya sih nggak ada keterbatasan. Nggak ada ya, Nggak ada. luas ya malah ya. Luas. Dan program vegetarian di Dai TV itu sudah ada dari tahun yang Titan itu tadi. Iya. Itu juga Betul. menu masakan adalah vegetarian semua. Udah kudapan, cuman berubah jadi program masak dari mulai kreasi dapur sehat, masak bersama, kemudian menjadi Dapur Mama. Nah itu semua adalah program masakan vegetarian. Oh. Jadi kalau dari TV sih intinya kami tidak menggunakan daging. Oh gitu Ya. ya. Tidak menggunakan daging, ayam, terus juga ikan sama sekali. Atau mungkin yang pengambilan sumber dayanya itu dengan cara membunuh. Oh gitu. Karena kami bisa masih menggunakan susu juga. Oh, gitu. Dan Jadi produk olahan susu di bawahnya juga masih digunakan. khusus makanan kuliner vegetarian, tapi masih menggunakan produk turunan dari hewani ya. Betul. Oh, Jadi kami tidak menggunakan hewan Iya. spesifik gitu. gitu ya. Jadi Nah. tentu yang tadi kita beranggapan itu sempit, kayaknya ternyata enggak ya. Banyak ya yang bisa pasti kreasinya. dikreasikan. Betul banget Jacqueline. Padahal ya kalau kita bicara program masak, di pikiranku adalah luas. Ternyata kan ini cuman vegetarian, Betul. lebih sempit lah ruangnya. lebih khusus sih ya Lebih kalau boleh khusus. Tapi dibilang. tetap banyak kreasi yang bisa dilakukan di sana. Betul Gitu. banget. Nah, saya tanya deh sama chef dan Jacqueline. Oke. Sebenarnya sayur lodeh itu dulu isinya apa sih? Oh iya, dari dulu sih sebenarnya dari awalnya sayur-sayuran aja ya. Sayur-sayuran, Kalau iya. menurut versi saya ini, Iya. gitu. Betul. Sekarang aja nih baru dikombinasi dengan irisan daging Betul. dan sebagainya. Nah, di Dai TV di Dapur Mama juga Iya. kami buat sayur lodeh, Iya. tapi dengan versi yang lain. Apa itu kalau boleh tahu? Kita kayak kemarin kita buat versinya yang merah. Oh. Kita menggunakan beberapa bumbu-bumbu merah, jadi saya bilang sayur lodeh merah. Gitu. Oh, Tapi tidak menggunakan daging. oh gitu ya. Hanya tidak menggunakan daging, Iya, tapi betul malah kreasinya malah lebih luas Lebih kemana-mana banyak. ya. Iya. Berarti memang ini khusus program buat ya orang-orang atau teman-teman kita mungkin yang vegetarian yang Betul. bingung untuk menu makan dia sehari-hari bisa nonton programnya. Pas tentunya, Iya. pasti. Bisa jadi inspirasi ya, Pak ya. Jadi atau mungkin gini, ada ibu-ibu rumah yang aduh bingung ya mau masak apa. Iya. Makan daging lagi, Benar. pengen makan sayur deh. Betul, betul. Coba nonton deh. Dapur Dai Mama. TV ya. Di Iya. Makan Saya tuh pasti ada menu makanan yang beragam dari mulai western, Chinese sampai dengan lokal. Western juga ada. Western Wah, banyak. lengkap berarti Lengkap. ya. Jadi sangat penting nih buat ibu-ibu atau mama-mama yang ingin mencari menu-menu baru terutama Betul. yang vegetarian ya. Jadi lebih sehat juga. Itu kalau boleh tahu setiap hari apa tuh, Pak? Kalau Dapur Mama sendiri Iya. tayang di setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9.30 atau jam Nah. setengah 10. Jangan ketinggalan Tadi. ya, sobat kuliner semuanya tadi sudah lengkap nih waktunya juga dan inspirasinya pasti banyak.
Berarti kalau balik lagi ke yang pertanyaan saya tadi, tantangannya nggak ada ya Pak? Hampir tidak ada ya? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Gitu. Karena kami juga kan banyak mengkombinasikan atau mengkreasikan menu masakan yang non vegetarian. Oh, oke. Gitu. Menjadi masakan vegetarian. Oh, jadi diadaptasi. Diadaptasi, Oh, gitu ya. dikreasikan kembali kayak gitu. Kayak kemarin kita buat ada tongkol vegetarian dengan iya? sambal. Nah, Tongkol. Ada Kan, tongkol. kalau kita ini kepikiran apa? Ikan. Ikan. Ah. Iya. Nah, ini dari apa nih Pak? Kalau Nah, boleh tahu. kalau itu memang menggunakan daging olahan. Oh, Iya. gitu. Ada kemarin lagi kita buat adalah sarden. Oh. Sarden. 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 Berarti ini Jadi kayak sarden yang kita buka kalengan Iya, terus iya, olah iya, gitu. iya, iya. Sama. ini udah ada sekarang bahan jadinya itu ya Nah, sarden. kita mah buat sendiri. Oh, gitu. Oh. Dari apa Pak? Boleh tahu nggak sih? Kalau kemarin kita berkreasi dengan tempe. Oh. Nah, ingin ada rasa amis dan asinnya, kita pakai nori. Oh. Jadi rasanya Keren ya Iya. gitu. Jadi Malah sebenarnya bisa jadi lebih dikreasikan. kreatif ya. Betul. Jadi Iya, ini- betul. Iya, iya. Jadi saya nih sebagai chef jadi apa ya? Tertantang balik nih jadinya yang tadi kita bilang Iya. sepi ternyata malah luas, malah Iya, kreasinya betul. malah banyak ya. Banyak. Kan karena gini, manusia itu kalau dikasih batasan, semakin banyak inovasi yang Betul. keluar. Semakin diloloskan, Benar. makin sedikit inovasi yang keluar. kayak benar. gitu. Jadi memang karena keterbatasan gitu malah menjadi luas ya. Jadi nyari akal-akalan Betul. sendiri ya nggak. Yang Jadi- tadinya daging misalnya dari daging biasa karena vegetarian pakai jamur misalnya. Iya, gitu. iya. Yang saya tahu tuh jamur, Betul. tempe, tahu itu bisa dibikin olahan. Nah, Jacqueline sendiri pernah nggak coba-coba masak vegetarian? Belum pernah sih, Chef. Belum pernah. Nanti kita main-main ke dapur mama Yakin ya. belum pernah. Belum pernah aku. Kalau masak sayur pernah nggak? Oh Iya, iya, masak itu sayur ya. vegetarian. Iya sih, maksudnya kayak menu khusus yang jadi tempe dibikin loopsnya jadi kayak itu daging. persepsi yang kasih. selama ini selalu salah. Nah. Orang berpikir kalau menu vegetarian itu pasti susah. Oh, nah, Harus itu dia. dibuat dagingnya seperti ini. Seolah-olah gitu Padahal ya. tiap hari sudah masak. Betul. Setumis kayak kangkung, toge, wortel, kasih Nah, itu daun bawang vegetarian udah ya. vegetarian loh. Bener. Jadi kita tuh tanpa sadar Tanpa sadar sebenarnya. Oh, kesannya kalau vegetarian tuh apa ya? Susah, Kotak susah. tersendiri. Oh, Padahal Ya, enggak. yang di otak kita tuh vegetarian adalah mahal Nah, iya. Susah. dan susah juga Betul. bahan-bahannya. Dan Itu satu lagi kayak Jacqueline, nggak enak. Gak enak. Nah, Nggak enak. itu. Tapi pastinya kalau di program kuliner yang tadi di Diet TV kan inspirasinya banyak. Pasti udah pasti enak ya Pak ya? Enak. Nah, udah pasti enak. Kita kemarin baru buat rendang. 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 Oh bisa nih Pak. Bisa. Wah. Nah, biasanya pakai apa? Daging. Pasti daging dong ya. Pasti Kalau- daging. Atau ayam Nah, gitu ya. itu. Kemarin kita buat itu ada rendang menggunakan jamur shiitake. Oh gitu. Nah, kenapa memilih jamur shiitake? Kenapa itu? Itu kalau dimasak, jamurnya itu terasa kenyal. Jadi Dan- teksturnya ya? Iya. Oh gitu. iya iya. Dan itu enak. Enak ya sudah Enak. dicoba ya? Udah. Oh lolos Lolos, nih. Chef, kita coba Oh masak. iya pastinya kita minta resepnya aja nanti ya. Ya, Nonton. kalau nonton nanti ada. Ada ya. Nah Oke. bisa kita jadikan contoh Iya. supaya kita bisa menu-menunya baru lagi nih gitu ya. Makanya banyak. Jadi sebenarnya persepsi orang bahwa seperti kayak Jacqueline yang tadi bahwa aduh mahal, Susah. terus juga susah Ah. dan yang nggak enak. Nggak enak. Nah, itu tuh enggak. Sedangkan Iya. kita udah bisa membuat menu masakan vegetarian tuh sesimpel di rumah. Betul, mulai Gitu. dari yang sederhana oseng-oseng kangkung itu vegetarian ya Pak ya, gitu. Jadi Gitu. mulai dulu mindsetnya tuh jangan berpikir susah juga ya. Betul. Artinya kita sudah terbiasa sebenarnya, cuman kita nggak tahu. Kalau itu vegetarian. Iya, betul. Jadi suka mengkotakkan bahwa ini ada di luar dari makanan yang kita nggak biasa kita masak, gitu ya. Karena kan kita selalu mengkombinasikan dengan misalnya kayak kemarin membuat oseng-oseng dengan dicabain teri. Iya, betul. Atau mungkin Iya, kayak tadi buat sayur lodeh, sayur asem ditambahin daging kayak gitu. Betul. Yang sebenarnya sih aslinya mah sayur aja. Iya, benar-benar. Gitu. Itu udah sebenarnya bisa seperti itu. Jadi emang sebenarnya vegetarian ini sudah menjadi apa pola makan kita dari dulu ya Pak ya, nggak ada bedanya ya gitu ya. Suka gado-gado nggak? Suka banget. Karedok suka nggak? Suka banget. Itu vegetarian loh. Wah. Iya, iya, tahu, Iya. tahu. Jadi Jacqueline sama sadarnya Sama vegetarian. sadarnya, Betul, betul. Gitu. Sama kayak buat risol atau mungkin pastel tutup gitu. Iya. Itu isinya kan cuma telur, mie dan wortel. Nah, Iya, kayak iya. gitu. Itu udah vegetarian Itu ya. udah vegetarian sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Oke, kita kembali ke teknis ya Pak ya. Siap. Sebagai program kuliner kan Yes. memang punya tantangan, punya konsep tersendiri. Nah Iya. itu
bagaimana Pak Budi dalam menyusun konsep untuk program kuliner ini Betul. seperti apa gitu dari awalnya? Jadi sebenarnya kalau saat konsep sendiri tergantung dari chef yang kita temukan atau hostnya yang kita temukan. Menemukan chefnya dulu. Pertama itu dulu. Oh, ya. Terus yang kita cari karakternya tanpa merubah karakter aslinya. Oh gitu ya. Ya, gitu. Jadi misalnya kayak chef sendiri, ya kan, cocoknya gimana nih? Nah, yang saya lihat adalah Iya. wanita karir, satu ibu rumah tangga. Nah, gimana cara ngebentuk karakternya Oh. tanpa merubah karakternya sendiri yang aslinya, gitu. Jadi kita buatnya adalah chef itu adalah seorang ibu rumah tangga Oke. yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan juga punya tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan makanya dia sebagai wanita karir. Ya. Jadi menu yang akan dibuat pun diatur sedemikian rupa agar buatnya adalah yang simple-simple, yang bisa dilakukan secara cepat, praktis, praktis, ya. tanpa perlu menyusahkan di pagi hari. Oh gitu ya. Misalnya apa nih? Breakfast yang simple apa nih? Iya, gitu. iya. Nah, itu ditentukan memang udah direncanakan menu-menunya seperti apa. Dari awal mulai dari karakter chefnya aja sudah dibuat ya. Jadi Iya. kalau wanita karir kan artinya nggak punya waktu banyak, Betul, nggak? gitu. Jadi tadi yang Preppingnya kayak betul. gitu-gitu, Jadi itu perlu bagaimana? lah ya disusun menunya yang praktis gitu. Nah selanjutnya setelah membuat menu, udah pembentukan karakter seorang chefnya sendiri itu apa Pak langkah selanjutnya biasanya? Lalu chef? kemudian nyari masuk ke proses syuting. Oh. Nah, proses syuting juga dilihat nih tempatnya cocok nggak Oh, dengan gitu ya? karakternya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi itu di setting ya, harus Pak? Iya betul. Kita harus lihat juga seperti apa. Kita bisa lihat dia sebagai kayak tadi wanita karirnya. Berarti otomatis kan cari lokasi-lokasi yang kurang lebihnya lebih memadai kayak rumah, Iya, gitu. Kayak betul. rumah dapurnya, posisinya kayak gitu. Itu juga seperti apa. Terus setelah itu boleh kita syuting seperti biasa. Oh gitu. Jadi kita memberikan karakter atau ke hostnya Iya. agar nanti pada saat dia syuting di chef, syuting di TV, karakterku ini loh. Oh ya udah. Jadi udah bingung lagi gitu Iya. karakternya apa. Nah, itu dari Ada nggak sisinya sih ya? yang kayak komplain gitu, kayak bukan komplain ya, ada yang kayak ngobrol, Pak saya kayaknya bukan ini deh karakter saya. Ada juga ya. ada dulu Itu bisa host. dirubah di tengah jalan. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya sih enggak, karena kan kita ngikutin pertama kan kayak karakter program Gria Kreasi Iya. waktu itu. Nah, ini kan memang ibu-ibu ya. Ya. Wanitanya benar-benar wanita banget gitu kan. Nah, kemarin kita punya kenalan host, dia sekarang penyiar di radio FM, Iya. radio di Kiss FM, Iya. itu namanya Wulan Juliani. Iya. Itu karakternya tomboy aslinya. Oh gitu. Aslinya tomboy. Aslinya gitu. ya. Aslinya Iya, tomboy. terus dibentuk seperti apa tuh? Jadi wanita. Jadi pakai rok, terus juga Kemayu lah gayanya ya. kemayu, Iya. kayak gitu-gitu. komplain. Sebenarnya dia berapa kali komplain. Kan ini bukan aku, gitu kan. Ya, ini karaktermu. Iya. Kan bukan berarti ini sifatmu. Iya. Gitu. Karakter yang dibentuk di depan layar, betul. kamera. Akhirnya Pesona, gimana? pesona yang kita Betul. buat. Gitu. Akhirnya gimana tuh? Berhasil atau tidak tuh? Berhasil. Berhasil ya. Tapi kalau udah keluar dari programnya ya udah. Kembali lagi. Kembali lagi, Oh gitu. Berarti yang jago nih produsernya nih yang mengarahkan dan Betul. sutradaranya ya. Yang membuat konsep dari awal nih ternyata Ya, nggak sama mudah produser, ya. betul. Ya, Nggak jadi asal kita memang tidak berusaha untuk tidak merubah karakter dari hostnya, tapi di Dai TV ada pakemnya. Oh, apa Biar tuh Pak? orang jadi kayak host itu punya pakem yang harus dilakuin. Kan dia tidak boleh tertawa berlebihan. Oh, Ya, Gitu. Kan dia boleh itu juga. Terus juga karakternya harus elegan. elegan, Oh, harus iya, iya, sopan. Terus bahasanya saat kita sedang nge-host gitu misalnya juga harus menggunakan bahasa yang baku tapi santai. Betul. Nggak boleh lu gue Oh nggak. gitu ya. Nggak bisa. Jadi memang setiap media ya yang saya tahu nih, dia punya benar pakem atau rule-nya sendiri ya. Betul, Mulai betul. dari cara berpakaian, look-nya, terus cara bicara itu semua ditata gitu loh. Dari TV sama, hampir Gitu sama. ya? Jadi hampir sama. Jadi termasuk dengan pakaiannya pun dibuat juga jangan sampai terlalu banyak yang terlihat, Iya. gitu. Terus juga dandanannya juga dibuat cantik tanpa berlebihan. Benar. Kayak gitu. Artinya ini membawa image dan karakter dari Dai TV-nya sendiri ya Pak ya. Betul. Oh gitu. Karena Ada kriteria khusus nggak buat daftar jadi hostnya. Kayaknya Hostnya. berminat nih Jacqueline Hostnya. ya. hostnya atau jadi apa namanya bintang tamu atau bintang tamu Nah, enggak sih? Ya, Ya, host. narasumber juga Iya, bisa. narasumber juga gitu. bisa. Kalau untuk Kak Jacqueline,
rambutnya harus diikat nanti. Oh, gitu ya? Ya, karena kalau rambut yang berwarna nggak bisa. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, karena kan tidak asli. Ya, ya, Oh, ya, ya. Rambut yang asli apa sih warnanya? Ah. Indonesia hitam. Natural ya artinya ya. Kita diusahakan untuk membawa acara atau pembawa acara itu harus senatural mungkin. Betul. Karena di Dai TV itu public figure sangat dilihat. Kan dia figur ya. Iya, iya, iya. Dia figur, berarti otomatis dia harus bisa memberi contoh. Role model ya. Betul. Gitu. Jadi secara pembawaan di dalam kamera kan namanya public figure, dia harus memberikan Benar-benar. contoh yang baik. Bener, teladan ya, dan ditiru juga kan nantinya, Betul, betul gak? Ini betul. yang paling tanda kutip ya. Jadi kita harus membawaannya tuh hati-hati supaya yang melihat kita juga enak dan mencontoh yang baik-baiknya aja ya Pak ya. Betul, karena kan sekarang kan dampak besar dari televisi, Media ya. podcast, media Besar dan lain banget sebagainya ya. sangat besar. Oh, Ditiru banyak benar. orang. Iya, iya. Nah Kayak ini gitu. kalau menurut Pak Budi nih dampak dari program kuliner ini bagaimana nih ke audiens nih sekarang menurut pandangan Pak Budi sendiri nih? Kalau untuk program dapur mama sendiri Betul. itu sangat banyak memberikan inspirasi Oh, bagi iya. para pemirsa Dai TV secara online ataupun secara televisi. Gitu ya. Gitu. Karena Kalau kan ukurnya di mana nih Pak? Iya, kalau tolak ukur kan kita lihat dari biasanya kan dari view-nya. Ada ratingnya ya? Ada ratingnya. Betul. Kami juga kan beli Nielsen juga. Oh gitu. Gitu. Jadi terukur ya. Jadi nggak Terukur. asal kita bicara bahwa program ini Sukses, bisa jalan sukses. jalan, Gitu. banyak Jadi ya. biar ada Betul. panduannya ya Pak ya. Iya, semoga Gitu. semua program di Dai TV itu ada tolak ukurnya. Betul. Nggak cuma program kuliner, dari mulai program dokumenter, Iya. anak, Nah. terus juga entertain. Ya. Gitu. Di Dai TV juga ada entertain, Ada ya. tapi edutainment. Benar. Tetap Edukasi. ada edukasi Betul. gitu tuh membawa apa ya kebaikan ya Betul. tentunya ya seperti yang digaungkan Betul. selama ini ya Iya. Pak ya gitu. Karena kan ada kebajikan, ada kebenaran, kebajikan, keindahan. Nah, 3 hal ini juga harus ada di setiap program. Oh gitu. Iya. Tanpa terkecuali Pak. Hmm. Oh, Gitu. apa tuh Pak? Kalau boleh tadi dijelaskan lebih ini Rinci, lagi. kebenaran, rinci. kebenaran, kebajikan ini. Ah. Jadi kan setiap program tuh harus ada unsur kebenaran. Oke, Tapi satu. kalau dia tidak bajik dan tidak indah, Nah, kayak karakter kita ngomongin soal persidangan itu benar, itu benar. Tapi kan kalau dilihat kan tidak bajik dan tidak indah. betul. Gitu. Itu beberapa acara infotainment misalnya itu Ya. indah dan nggak bajik tapi Benar nggak itu. benar tapi nah Ya, gitu. jadi Makanya 3 unsur ini 3 harus unsur ini lengkap. harus ada. Oke, Gitu. The ITV ya. Jadi memang misinya nggak hanya menghibur, tapi membawa tadi 3 pilar yang tadi disebutkan ya Pak. Ya, kita memberikan inspirasi juga kepada Benar. masyarakat. Edukasi. Karena di Dai TV itu tidak ada politik, tidak ada kriminal, dan tidak ada gosip. Tanpa komersial. Ya, tidak komersil juga. Oh gitu ya. Gitu. Dan pemilihan untuk setiap pembawa acara juga sangat selektif. Oh gitu. Jadi bukan karena dia viral, itu enggak. Gitu. Enggak itu yang dilihat. Kita Gitu lihat ya. juga backgroundnya. Oh gitu. Gitu, Jadi background benar-benar siapa ya sih, diteliti ya. Betul. Yang cocok dengan karakter dari TV-nya sendiri. Jadi nggak sembarangan ya. Betul. Balik lagi, public figure Ha-ha. harus bisa memberikan figur yang baik. dampak yang baik. Benar. Jadi nggak cuman viral nih Jacqueline. Kalau Iya. kita cuman mau viral terus happening masuk TV kita ambil, kalau nggak memberi kebajikan buat apa? Ya Betul, kan ya. betul. Artinya harus ada nilai yang harus kita sebarkan juga yang mengedukasi. Betul ya Pak ya? Betul. Ini menarik banget. Nah ini kan kita tadi udah bicara program kuliner, membawakan konsepnya seperti apa nih? Harapan atau ada nggak goal lain dari program kuliner yang Bapak hari ini produksi itu ke depannya bagaimana? Kalau untuk program kuliner sih di Dai TV itu kita sudah dalam proses kemarin itu kita baru habis selesaikan kompetisi. Kompetisi enggak sih lebih Apa tepatnya itu? itu kayak perlombaan memasak vegetarian. Oh, apa tuh? Acara apa tuh Pak? Vegetarian Chef Indonesia. Oh ini Vegetarian. bocoran ya. Ah, Nah ini belum tayang ya, Betul. gitu ya. Akan tayangnya bulan apa nih Pak? Bulan September nanti. Wah, Jadi pasti menarik ya. perlu ditonton. Nah, ya, ditunggu Gitu. ya. Pasti ini kompetisi kan vegetarian Jacqueline ya. Mhm. Agak sedikit berbeda karena kan kalau vegetarian dikompetisikan tuh susah. Oh Iya, iya. gitu. Tantangannya lebih dari makanan yang biasa ya, Betul. kreativitasnya tadi ya. Betul Oh, sekali gitu kan. Gitu. Banyak hal-hal yang tak terduga ya Pak biasanya muncul ya. Di situ muncul karena kebetulan juga ada kan setiap peserta memiliki karakter masing-masing. Oh gitu, itu tantangan dan keunikan dari nanti vegetarian kompetisi ini ya. Itu gitu. program terbaru ya kan. Iya. Akan Benar, ya. akan muncul dari Nah, TV.
Jadi ini belum tayang ya, audiens semuanya, nih pendengar September, semuanya. berarti sebentar lagi dong. Betul, jadi dipantau terus sebelum ke acara itu kan masih banyak acara-acara kuliner yang menarik ya, yang jadi inspirasi di Daai TV sendiri nih. Mungkin bisa di-share sedikit Pak tentang apanya dan bagaimana proses syuting mungkin, boleh nggak sih? Syuting ya, kalau syuting memang udah Sama aja ya. sama aja kayak yang lain, cuman lebih challenge-nya itu adalah kan bahan yang disiapkan, Iya, iya. Gitu. Berarti sayuran semua tuh. buah juga, Buah, gitu ya. tempe, tahu iya, gitu ya. gitu kan, protein tetap Ya. nabati semua. Tapi nabati lah ya, Ya. seperti temanya vegetarian ya. Betul, gitu. Kemudian juga untuk pemilihan bahan juga, misalnya menggunakan daging-daging analog, nah hati-hati tuh. Gitu. Oh gitu ya, jadi ada edukasinya juga ya nanti ya. Mhm. Oh Jadi kalau bahan kayak gitu dari Disiapkan dulu ya? disiapkan langsung ya. Iya, disiapkan langsung. Jadi peserta tinggal ambil, masak sesuai dengan resep yang dia buat. Hampir sama kayak kompetisi masak lainnya. biasa ya gitu. Harus yang bertitel chef yang daftar atau enggak sih? Enggak. Enggak ya, berarti saya Enggak. juga bisa. Ini Bisa. persiapan. Bisa. Nanti Saya mau Tentu. mempersiapkan diri Bisa, saya bisa. buat tahun depan. Bisa ya? Boleh. Bisa. Jadi Tahun umum. depan bisa. Oh, Jadi gini. bisa. Ibu rumah tangga, chef, profesional chef, Semua mahasiswa lapisan ya. semuanya bisa. Gitu ya. Semua bisa ikut kok. Nah ini yang menarik nih, kalau kompetisi kan banyak sisi yang kedengarannya negatif dan positif ya Pak ya. Ini saya pengen tahu nih, kompetisi vegetarian chef ini sendiri nih, kan tadi bilang berlaku untuk umum gitu. Tapi untuk dipilih sebagai seorang juara itu kriterianya apa sih Pak? Dari menunya kah atau karakter chefnya kah? Banyak hal sebenarnya dilihat Oh, sih banyak dari faktor banyak, ya. banyak faktor. Dari segi menunya juga pasti. Kan itu yang dilihat. Yang paling dinilai utama. ya, rasa lah ya. Iya. Gitu. Kemudian karakter orangnya. Oh. Ekspresi dirinya itu seperti apa sih? Menunya hebat, tapi kalau orangnya diem, Kurang komunikatif. tidak komunikatif Iya. malahan, nah itu juga kan susah. Iya, kurang menarik ya. Nanti gimana mau ngajarin pemirsa untuk menu ini Betul. gitu ya, gitu kan. Kita kan harus punya ilmu, harus siap dibagikan, betul gak? Betul, gitu. Hmm. Kan ilmu yang kita buat kan bisa di sharing bareng-bareng. Iya. Gitu. Yes. Dan kenapa ada program kuliner? Sebenarnya ada tujuan baiknya, Apa itu? yaitu kita bisa membuat sebuah gini. Sebenarnya banyak loh resep-resep daerah yang udah hilang. Bener, Iya. bener. Jadi kita kayak semacam Melestarikan ya? melestarikan, mendokumentasikan. Iya. Kenapa sebenarnya program-program kuliner itu sebenarnya ada tujuannya dari itu, Ya, betul. gitu. Jadi ada beberapa resep-resep di daerah yang Langka ya? langka, Diangkat gitu, lagi. yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut. betul. Kan zaman dulu resep kok nggak Nggak ada yang ditulis. pasti. Iya, Ya, iya, betul, nggak betul. ditulis juga, Benar, cuman benar. bilang sama anaknya, Ya, ini pakai kayak ini, gini, kayak pakai gini, ini, kayak pakai gitu. ini. gitu ya. Makanya kalau masak kan kadang mood-moodan ya. Kadang hari ini enak, besok enggak, karena tidak didokumentasikan dengan baik Betul, ya. betul. Nggak Tidak ada dipatenkan resep. lah ya gitu. Gitu. Makanya program kuliner itu baik kompetisi Ya. ataupun yang reguler seperti biasa, tujuannya itu adalah mendokumentasikan semua resep-resep. Warisan resep Warisan ya. resep. Ya, Gitu. menarik Karena banget ya. Kalau nggak gitu, dia akan hilang begitu Betul, aja. betul. Gitu. Pak, kalau balik lagi nih, tadi kan kita bicara program-program nih. Sekarang saya pengen nanya lebih ke personalnya aja sih. Kayak maksudnya Bapak kan udah cukup lama lah ya bergelut di bidang Media. iya, seorang produser lah. Baik. Ada nggak sih inspirasi sendiri buat Bapak gitu? Jadi seorang produser tuh harus seperti si A atau si B mungkin? Kalau melihat dari background saya sih nggak ada Nggak ada sebenarnya. ya. Jadi kan background saya bukan Iya, jurnalis iya, dari iya. dulu. Tapi saya ngelihatnya tuh kayak pekerjaan. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan hati itu akan menghasilkan kebaikan. Setuju. Itu. Jadi beda dengan benar orang pintar pasti akan banyak, tapi Bertumbuh terus. Iya. Ya. namun tidak orang cerdas, orang Betul. bijaksana susah. Oh ya. Nah gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kita berharapnya itu adalah dapat menginspirasi, bermanfaat bagi orang banyak, gitu. Dan bisa. itu artinya benar-benar Bapak lakukan ya secara personal pun ya. Jadi Iya. kebawa ya Pak ya dalam Gitu. hal profesi juga ya. Betul. Nah. Gitu. Jadi kalau dulu waktu zaman saya masih di politik dan lain sebagainya, itu kan udah kayak gimana gitu kan, Nah, gitu. Begitu masuk di program Daai TV ini. Daai TV agak, nah secara
kerjaannya pun juga kami berbeda gitu. Jadi secara teman itu juga jadi kekeluargaan banget gitu kan. Beda dengan media reguler ya. Iya Ya, gitu. Jadi kami memang mengutamakan gini, karena kan ibaratnya kita saling membutuhkan. Yes. Aduh. Ada saya tapi nggak ada kameramen, nggak berjalan. Benar, satu tim ya. Iya, jadi kita benar-benar satu tim gitu. Iya, iya, Jadi saling membutuhkan semuanya. Iya, iya. Jadi semua juga harus saling paham, saling mengetahui dan gimana caranya agar setiap orang di dalam produksi itu nyaman. Oke. Itu sih di kami. Iya. Tapi berarti kan pegang program kuliner itu udah sekian tahun lah ya hitungannya ya. Boleh. Sebelumnya pernah pegang program lain juga kan? Pernah. Enakan mana? Kalau Jadi- program masak enaknya makan. Iya, pasti. Udah pasti ya. Tapi kalau program lain bukan berarti nggak enak. Iya. Saya pernah Ada challenge-nya sendiri. Betul. Kalau program lain nih, aku pernah pegang program namanya Bincang Sati Live. Mau lewat dulu? Oke. Jadi kalau untuk jadi selain dapur mama, aku juga dulu pernah pegang Bincang Sati. Itu Oh. program live, Ya. live yang setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, di situ enaknya di situ kita dapat pengetahuan. Ada knowledge ya. Iya, dari segi kesehatan, dari segi parenting. Ya. Nah itu, karena di program itu ngebahas tentang parenting dan kesehatan. Ya. Gitu. Makanya ada juga program dari pernah pegang namanya itu Happy Parenting. Oh, Waktu itu dipandu oleh siapa nama ibunya lupa saya. lupa lah ya. Tapi itu berkaitan dengan parenting para ini kayak waktu itu ada Ridwan Kamil Oh. dan beberapa. Ketemu orang-orang artinya besar, kita belajar banyak juga dari mereka. Betul ya. Bagaimana Iya. sih mereka bisa menjadi seperti sekarang Iya, benar. dan bagaimana mereka membagi waktunya dengan keluarga, dan anak-anak gitu mereka. ya. Punya. Parentingnya seperti apa sih? Iya. Apakah benar. sama Benar. zaman dia dan zaman dia kecil Betul. dengan zaman dia sekarang? Betul. Itu juga. Dan Tapi beberapa ada program rencana lain. nggak ke depan mau ganti program selain kuliner? Kalau saya mah disuruh Iya. kan gini, kalau kan setiap produser di Dai TV itu ada rollingan. Oke, Oh, oh gitu. Diputar ya Pak ya. Diputar. Gitu. Sekarang program kuliner kebetulan saya yang kena Oh. dan cukup lama. Iya ya. Gitu. Karena dulu juga waktu program live aku cuma 2 tahun, kemudian pegang program tapping juga, nah Yes. itu beberapa kali. Oh. Gitu. Tapi rolling sih di Dai TV itu rolling. Oh, semuanya dari Jadi agar mereka semua paham. punya pengalaman Punya di pengalaman. semua sisi ya. Betul. Nah, Oke guys, kita sekarang udah di nggak berasa ya? 30 menit kita ngobrol banyak. Asik banget sih Rasanya sama masih Pak Budi ya. pengen banyak hal Yang sih yang pengen bahas. kita bahas. Tapi mungkin nanti di episode selanjutnya ya Pak. Siap. nah, atau di belakang. Luar biasa. Boleh. Oke guys, jangan lupa ya follow and like dan subscribe. Kita udah punya YouTube, kita punya Instagram Instagram juga. juga. Kita juga nanti hadir di Spotify biar kita bisa sharing banyak hal tentang dunia kuliner khususnya di Indonesia. Banyak hal-hal menarik lah ya. Dan ilmu tumbuh juga. bersama ya Yes, kita ya. itu dia. Oke, thank you for watching. Ketemu lagi di next episode. See you. Bye. Bye.